Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah ilmu teknologi industri pengawetan pakan Ria Kamaryani SPT MSI. Dalam hal ini saya akan menjelaskan hasil makalah saya, yakni jenis-jenis pengawetan pakan pada ternak. Langsung saja, di sini coba saya mengambilkan sebuah perumusan masalah, yaitu ada 3, yaitu pengertian pengawetan pakan, berbagai jenis pengawetan pakan pada ternak, manfaat pengawetan pakan ternak. Langsung saja, pengertian pengawetan pakan. Pada dasarnya pengawetan pakan adalah semua bahan pakan yang diawetkan agar dapat disimpan dalam waktu yang lama sebagai cadangan pakan ketika musim kemarau. Itu yang kedua, berbagai jenis pengawetan pakan pada ternak. Yang pertama, HY merupakan hijauan kering yang sengaja dikeringkan hingga kadar airnya hanya tertinggal sedikit. Hijauan kering tersebut dapat berubah rumput, gajah, dan berbagai jenis tanaman leguminosa lainnya. Terus yang kedua, silase. Silase HY, metode pengawetan bahan pakan lain yang bisa dilakukan adalah membuat silase. Silase adalah hijau yang disimpan dalam keadaan segar. Proses pengawetan silase dilakukan di dalam tempat anaerob bebas oksigen dengan tujuan supaya mikroorganisme yang berada pada tumbuhan dapat melakukan metabolisme. Yang ketiga, hidrolisa. Hidrolisa basam. Hidrolisa basam merupakan cara pengawetan pakan yang tergolong mahal dibandingkan dengan metode pengawetan pakan lainnya. Yang keempat, amoniasi. Amoniasi merupakan pengawetan pakan ternak dengan menggunakan amonia seperti NH3, NH4OH, dan urea. NH3 dan NH4OH merupakan bahan amoniasi yang tergolong mahal dan membutuhkan perlakuan khusus dalam pembuatannya. Yang ketiga, yaitu manfaat pengawetan pakan pada ternak. Jadi yang pertama itu pakan cadangan, sebagai cadangan. Salah satu manfaat pengawetan pakan ternak adalah sebagai pakan cadangan, karena pada beberapa musim seperti musim kemarau bahan pakan adalah satu hal yang sulit ditemukan. Oleh karena itu, para peternak selalu mempersiapkan pakan cadangan ketika musim kemarau. Yang kedua, peningkatan kualitas pakan. Peningkatan kualitas pakan berkaitan dengan seberapa banyak gizi yang terkandung di dalam pakan tersebut. Seperti silase dengan berbagai campuran hijauan di dalamnya dapat meningkatkan gizi yang terkandung di dalam silase tersebut. Terus ketiga, produksi maksimal. Produksi maksimal peternakan yang harus adalah peternakan yang mampu melakukan produksi secara efektif dan efisien, baik dalam segi manajemen kandang, manajemen biaya, maupun manajemen waktu. Yang keempat, peningkatan palatabilitas pakan. Contohnya yaitu hijauan kering dan hijauan segar. Tujuan saja ternak akan memilih hijauan segar dibandingkan dengan hijauan kering. Nah, yaitu pengertian dari palatabilitas adalah ukuran kesukaan ternak terhadap suatu pakan. Semakin tinggi palatabilitas suatu pakan, maka semakin bagus pakan tersebut untuk ternak. Yang kelima, efisien waktu. Efisien waktu berkaitan dengan kecepatan produksi yang dilakukan oleh suatu peternakan. Semakin cepat produksi dilakukan, maka
perputaran uang dalam peternakan tersebut akan semakin cepat. Mungkin yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari saya itu pada dasarnya pengawetan pakan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pakan pada musim kemarau atau pada eh, musim kemarau atau musim kelangkaan pakan. Selain untuk memenuhi pakan cadangan, pengawetan pakan tidak serta merta bertujuan untuk hal itu saja, namun juga berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi terkandung dalam pakan ternak. Mungkin sekian saja hasil pemaparan makalah dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon masukan dari ibu dosen demi kelancaran untuk kedepannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.